Jadi sebenarnya mah kalau jadi apa ya? Jadi anak organisasi itu sebenarnya bukan ini ya, bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang ditakuti. Iya, benar sekali. Organisasi itu bukan jadi penghalang, justru itu menjadi bantuan oleh kita gitu. Kita mendapatkan banyak loh di situ relasi. Mungkin orang-orang yang bilang relasi pengalaman itu paling kayak ala itu klise, semua orang juga pasti. Tapi sejatinya ketika kita sudah mendapatkan relasi itu sangat berguna. Ketika mungkin kalau ini contoh saya sendiri ya, ketika saya sudah kepala mungkin tadi tipsnya bisa diterapkan ya sama kita. Ambil positifnya ya. Terima kasih ya memberikan ini tips ya gitu ya. Sama kita terapin di periode sekarang. Bener juga sih kalau memahami perempuan, meskipun saya sendiri perempuan ya Mas, saya tahu sendiri perempuan itu seperti apa, mendekati perempuan sendiri juga agak rumit gitu, terlebih apalagi kalau beda angkatan itu kayak pemikirannya aneh sih. Cuman maaf banget ditanya, cuman udah pengen nanyanya. Dulu waktu jadi junior nih, pas baru pertama kali masuk hima, kan kepikiran gak sih aku mau jadi organisasi biar dapet pacar? Biar pacar? Iya. Soalnya kan ada kan yang biasanya join organisasi biar dapet pacar. Cuma nanti di formnya tulisnya menambah relasi. Iya bener sih. Gitu kan. Iya. Gimana tuh? Teman nih yang baru masuk ke Unsud, ke FIB, terutama di sastra Indonesia gitu ya. Nantikan kehadiran dari hima kita. Karena ketika kalian pertama kali masuk gitu ya, masuk ke sini, kalian sudah dicari-cari oleh kita, dicari-cari oleh semua hima yang ada di sini gitu. Mana sih ini orang gitu kan? Dan kalian pasti akan merasa bahwa kalian tuh menjadi orang yang paling penting di sini. Halo teman-teman. Nah, podcast Himasasi ini namanya Bincang Mesra. Jadi kalau misalnya aku bilang bincang mesra, dijawab ya dengan berbincang. Semakin mesra. Oke. Udah apa ya? Dengan berbincang semakin mesra. Oke. Dari sana ya. Oke. 1, 3. Bincang mesra dengan berbincang semakin mesra. Yeay. Nah, kali ini aku tidak sendirian karena aku sama Nila maksudnya. Tapi ada 2 pembicara kita nih, Nil, yang mau kita ajak ngobrol. Kita suruh perkenalan apa kita yang kenalin? Perkenalan diri aja kayaknya. Oke, perkenalan. Oke. Mau sumit dulu. Dari yang paling muda. Saya dong yang paling muda boleh ya Mas. Ya, sebelumnya terima kasih ya teman-teman sudah mengundang saya. Nama saya Ainul Fikri, ya bisa dipanggil Afik saja. Apa aja nih? Jurusan, apa status atau apa nih? Iya, silakan. Yang sekiranya bisa jadi bahan perkenalan sih. Siap. Jurusan dari Sastra Indonesia, status alhamdulillah masih berstatus mahasiswa, ya, jadi belum alumni, alhamdulillah. Kemudian angkatan 2018. Angkatan 2018, senior pernah, ya. Pernah mampir di hima ya. Pernah mampir di Himasasi. Nah, kalau yang satunya nih, gimana nih? Oke, halo Tuan Puan, perkenalkan saya Nurinda Juliani, biasa dipanggil Indah, dari angkatan Sastra Indonesia 2020. Mungkin lebih muda 2 tahun ya dari Mas Afik, sama-sama mampir ya. Tapi kalau dari wajah masih lah ya, masih sama lah ya. Masih kencet lah ya. Tidak ada memaksa ya. Suasananya masih ceria. Oke lah, diterima lah, nggak apa-apa. Masuk lah. Oke. Nah, kita ngobrol ini bukan sama statusnya cuman mahasiswa 2018 atau mahasiswa 2020, karena mereka mempunyai jabatan penting di Himasasi yang katanya cuma mampir ya, Nil ya. Jabatannya apa, Nil? Ketua Himasasi. Nah, ini kebetulan alumni ya. Alumni. Purna Ketua Himasasi. Ya. Nah, yang sekarang yang sedang menjabat sebagai Ketua Himasasi. Oke. Ngobrol sama ketua ya. Oh ya, ini kita ngobrol sama ketua-ketua Himasasi. Sepertinya kita harus bukan melantunkan ya. Cuman kayak aku harus sadar diri dengan aku mah apa atuh sih. Ya, aku mah apa atuh gitu ya. Siap. Gimana Nil? Mau nanya apa Nil? Ini kan ya udah pernah. Ini kan kalau ini lagi menjabat ya. Terus Mas Afik udah pernah nih. Kira-kira gimana sih pengalaman selama jadi ketua Himasasi gitu? Langsung nih, saya nih. Mas, yang kalau bilangnya pengalaman kayaknya udah akan dulu. Iya ya. Mulai deh dari Mas Afik dulu langsung yang udah. Langsung poin ya. Jadi bahasa-bahasanya udah ya. Iya, siap. Pengalaman selama menjadi ketua, alhamdulillah selama saya dulu diamanahkan ya di 1 tahun kepengurusan, berjalan baik-baik saja, walaupun selalu pasti akan ada hambatan, tapi alhamdulillah selalu ada solusi di balik itu semua. Itu umumnya.
atau mau yang khususnya? Apa cukup dulu? Kalau misal tidak terlalu menjurus nggak apa-apa sih mas. Iya. Oh, iya. Umum aja nggak apa-apa. Umum aja nggak apa-apa sebenarnya. Yang pasti ketika saya menjabat menjadi ketua, itu saya mengalami suatu hal yang sangat luar biasa karena dimana ketika saya itu menjabat dan sudah terpilih di bulan Februari, masih saya ingat 2020 ya, itu saya merencanakan semua program kerja yang akan dilaksanakan itu secara offline atau luring. Nah, namun ya qadarullah karena mungkin kita juga tidak bisa memprediksi akan hal yang terjadi ke depannya dengan kuasa Allah. Bulan Maret, tepatnya ketika 1 hari setelah selesai saya disertijab bersama dengan pengurus kami di tahun 2020, itu pandemi langsung melanda. Jadi kita ya dalihnya sih lockdown 2 minggu ya, dalihnya kita libur 2 minggu. Ternyata Teman-teman tahu sendiri lah ya. 2 tahun sampai udah berganti ketua dan berganti ketua lagi. Tanpa terasa gitu ya. Tiba-tiba kayak udah ngalir gitu aja. Tiba-tiba udah pernah gitu. Udah selesai aja. Mahasiswa akhir gitu ya. Tapi di satu sisi saya bersyukur dengan mendapatkan pengalaman yang menurut saya itu benar-benar unexpected ya, tidak terkirakan gitu ya, bisa seperti itu. Masih tetap berjalan dengan sentosa gitu kan, masih tetap berjalan dengan aman, dan 1 tahun itu tercapai dengan semua program kerja telah terlaksana, walaupun mungkin ada satu yang agak terkendala dulu di jualan harian. Nah, itu menjadi PR kami nih di tahun 2020 karena terbatasnya kami untuk bisa menjual harian, sedangkan itu sudah disetujui di musyawarah kerja kami untuk mau menjual harian secara offline kayak gitu. Kayaknya mungkin itu tantangan yang dirasakan nggak cuma sama Himasasi ya, mungkin hima-hima yang lain atau organisasi yang lain, bahkan Tentu pasti. nggak usah ini deh, nggak usah mahasiswa, kayaknya orang secara umum aja pedagang-pedagang kaget juga gitu ya. kesulitan ya. Jadi ya mungkin memang itu tidak bisa kita hindari ya. Oke, kalau dari Puannya gimana? Mungkin kalau dari Mas Afik ya, yang tadinya dari Musker merencanakannya offline tiba-tiba online, mungkin saya kebalikannya ya karena saya mahasiswa baru online tiba-tiba plot twist ya jadi kahim yang alhamdulillah ya amanah ini mau gimana pun harus dipertanggungjawabkan. Ya, saya juga belajar banyak dari Mas Afik dan juga Mas Rahmat ya. Kalau misalnya offline itu seperti apa? Mungkin saya yang harus beraba-raba belajar beradaptasi bagaimana caranya untuk melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan di Musker secara offline. Meskipun kita merencanakannya lebih ke hybrid ya di awal ya. Menyesuaikan kondisi ya. Karena kan belum jelas juga online offline-nya. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Struggle-nya beda-beda ya, tantangannya beda-beda, kesulitannya beda-beda. Oke, mungkin lanjutnya Ini nih, kalau selama menjadi KM itu kayak suka dukanya tuh kayak gimana aja, kayak terus mungkin ada tantangan kayak cara mengatasinya tuh kayak gimana. kalau tadi kan lebih general ya, Iya, cuman sekarang mungkin khususnya lebih kan spesifik. tadi khususnya cuman situasi pada saat itu aja. Nah mungkin di sini lebih ini dong, lebih menjurus Iya, gitu. gitu. Saya terus silakan ke yang muda. Iya. Wah, ini Artinya, lagi iya. yang sedang kita alami. Generasi yang lagi semangat-semangatnya menjabat kan baru beberapa bulan pasti menemui banyak hal yang hal baru kali ya. Iya, tak terduga. Silakan. Mungkin kalau sukanya karena kita dari online ke offline, jadi bisa ketemu dengan teman-teman, bisa lebih tahu nih mengenal satu sama lain dengan baik. Kalau dukanya mungkin karena terbiasa komunikasi online ya, jadi kalau untuk ketemu itu agak sulit ya. Terus kalau mungkin dari kitanya sendiri karena udah terbiasa online juga, jadi untuk kedekatannya mungkin ya dari kita belum terasa karena ya baru berjalan juga, baru ketemu awal-awal bulan kemarin ya kita kesini. Jadi kan ya satu sama lain masih adaptasi. Kalau untuk proker sendiri sih alhamdulillah ya semuanya berjalan meskipun ya agak sedikit mundur gitu. Kalau saya sendiri sih dukanya mungkin ya harus pintar-pintar bagi waktu ya, karena dari online yang tadinya semuanya bisa dihandle, offline kan harus tahu ini nggak bisa double device lagi ya, harus mau tahu mandi setiap pagi gitu kan, dan sering mandi lagi gitu untuk menyambut mahasiswa dan dosen. Benar banget. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Mas Afik nih yang lebih complicated. Enggak juga sih sebenarnya ya, tapi kalau dibilang suka duka tentu ada ya, dan memang dengan kondisi yang serba spesial seperti itu kita tidak bisa menduga setiap harinya akan seperti apa. Untuk sukanya yang pasti saya bersyukur sekali sebelum lockdown setidaknya kita sudah mendapatkan chemistry, walaupun di situ
momen yang spesial juga ya, karena dari 24 pengurus yang hadir, yang sudah membersamai saya, itu yang cowok cuma 1. Jadi ya itu tantangan yang cukup berat sekali untuk saya ya, karena kita 24 orang dengan saya ya, maksudnya itu berarti 22-nya perempuan, 22-nya cowok, dan saya harus benar-benar bagaimana caranya nih untuk bisa membuat chemistry dari semua perempuan nih, dari berbagai macam, bisa dari angkatan, bisa dari latar belakang gitu ya, karena tanpa adanya chemistry ini pasti akan berat. Dan ternyata benar gitu kan, ketika sudah menabrak pandemi, ternyata benar-benar tantangannya terasa sekali. Ketika ada yang beberapa yang belum sempat dapat chemistry, itu bisa dalam artian komunikasi, bisa dalam artian saling memahami gitu ya. Ada yang belum bisa memahami satu sama lain, akhirnya terkendalanya ya mungkin jadi miskom atau sejarang komunikasi kayak gitu. Itu dukanya. Itu suka sekali suka ya. Tapi setidaknya masih sempat ketemu ya. Kalau Indah kan belum pernah ketemunya ketika perjalanan ya, di tengah-tengah jalan kepengurusan baru ketemu pertama kali. Kalau saya baru mau jalan udah ketemu, baru mau ini melaksanakan, dipisahkan oleh keadaan. Nasib ya, nasib. Semua punya jalannya masing-masing ya. Tapi kalau ke personalnya nih, ke personalitinya, ada kayak ngerasa berat nggak sih? Maksudnya pasti kalau tadi kan mungkin lebih ke umum ya. Masih sebenarnya udah spesifik, cuman masih umum. Cuman kalau dari pribadinya itu gimana? Apakah ketika diamanahi untuk menjadi ketua hima ini ada semacam duka tersendiri yang mungkin selama ini masih disimpan, atau yang mungkin bagaimana? Ya misalnya nggak mau dibongkar sana sih nggak akan apa-apa sih. Cuman saya kalau belakang sih nggak apa-apa. Ya, oke, karena ini sudah selesai, tapi untuk yang ini kayaknya masih dikit dulu ya. Bahaya karena belum selesai. Takut ada yang memantau gitu ya, masih saya pantau ini. Ya berarti maksudnya dari saya pribadi gitu ya, sama menjabat dari ketua hima gitu. Kalau untuk personality saya sendiri dalam menjalankan kepengurusannya, tentu saya merasa waktu itu saya ketika dipilih, jadi sistemnya kan dulu kan kita dicalonkan atau mencalonkan. Saya dicalonkan dan ada 2 teman saya juga yang dicalonkan. Tapi dari 3 orang ini hanya saya nih yang bilang saya selalu siap kalau misal memang akan diajukan menjadi ketua hima, karena saya memang punya rencana sendiri, dan itu juga masuk ke dalam salah satu impian saya gitu, untuk bisa setidaknya dalam pengalaman saya di kampus ini pernah mengetuai atau mengkepalai suatu organisasi. Makanya ketika saya alhamdulillah terpilih waktu itu ya, dengan amanah yang terpegang, saya sudah siap dan siap dengan segala konsekuensinya gitu. Tapi ya selama perjalanan pasti banyak sekali dukanya ya, karena di satu sisi saya kan orangnya mungkin bukan berarti saya tidak bisa berkomunikasi ya. Saya bisa berkomunikasi, tapi harus menyesuaikan satu persatunya itu, apalagi hanya melalui chat dan telepon ya kan. Karena kita bisa mulai Jimit ya. Kalau dulu kan kita kan Jimit Zoom itu belum ada awal-awal, baru mulai ramai itu dipakai bulan Juni. Kita awal-awal itu pasti pakainya WA. Jadi pakai telepon, pakai chat gitu. Nah, yang mana saya sendiri pun tidak bisa memprediksi apakah ketika saya memberikan pesan ke mereka itu mereka mampu menerima dengan sesuai dengan keinginan saya atau tidak gitu, menebak-nebak isi hati wanita gitu kan ya. Karena dulu karena dipahami ya. Karena kan sulit dipahami ya. Pesan di masa itu tidak hanya sebatas kita ngerjain sesuatu selesai, oke itu enggak. Kita ngerjain sesuatu di belakang itu pasti kita punya drama dan segala macamnya. Itu kan mesti paham ya sebagai perempuan. Itu tapi kan ya itu umum ya, terjadi dimanapun ya, bukan di sini aja. Dan terakhir setelah mau selesai kepengurusan, tantangan terberatnya itu bagaimana ketika sudah selesai menjalankan kepengurusan, saya tidak punya PR ya, baik PR dalam program kerja ya pasti itu ya, maupun PR dalam permasalahan di kepribadian gitu. Karena saya tidak juga kan, walaupun pemimpin itu saya pasti akui itu pasti susah, pasti berat, dan pasti akan menimbulkan pro kontra di dalam diri kita maupun orang lain ya. Tapi saya tidak ingin ketika selesai menjabat saya masih menyimpan mungkin ada amarah atau dendam dari orang lain yang kemudian menimbulkan bisa jadi menimbulkan suatu penyakit kan. Ya kita harus nuzon ya, kita ingin berprasangka baik, tapi takutnya dari kepengurusan saya tiba-tiba kayak di antar kepengurusan selanjutnya dia ikut pengurus selanjutnya, tapi dia masih menyimpan amarah tuh ke ketuanya, padahal ketuanya nggak salah apa-apa. Nah saya takutnya seperti itu, makanya dulu saya masih mencoba untuk berkomunikasi dengan baik, setidaknya saya ingin memberikan penjelasan bahwa apa yang telah terjadi di tahun saya, apa yang telah selesai di kepengurusan saya, ya sudah selesailah di situ juga, jangan
Dibawa ke pengurusan selanjutnya. Mungkin itu yang jadi apa itu ya, penutup closing dari apa itu kepengurusan saya yang dulu. Mungkin itu yang kita nggak tahu ya tadinya ya. Oke, kalau dari puannya Indah gimana? Yang sekarang nih. Sekarang mungkin Baru 3 menjabat bulan ya. suka duka pribadinya. ya silakan. Kalau pribadinya mungkin kalau Mas Afif tadi kan sudah ada di wishlist ya, bahkan keinginannya Mas Afif. Kalau dari saya sendiri jujur tidak pernah berandai-andai untuk menjadi kahim tuh tidak, dan ya mungkin karena dukanya ngerasa kayak kenapa harus saya, mungkin awal-awal saya masih bertanya alasan mengapa saya, kan masih ada yang lain gitu, tapi ya ternyata yang lain memang belum bersedia karena waktu dan kesehatan, dan ya mau gimana lagi sudah terpilih ya harus menjalani ya. Semoga sih bisa seperti Mas Afif dan Mas Rahmat ya, terutama menyelesaikan proker, dan juga di dalamnya ini semoga kedekatan kita makin akrab ya, chemistry-nya makin kuat ya meskipun baru beberapa kali ketemu. Itu aja sih. Singkat. beda ketua beda cerita, beda ketua beda masalah. Ya beda pribadi juga ya. Oke, terus nih apa nih? Oke, next ya. Gimana sih cara kayak bisa tetap berprestasi? Kayak biasanya kan kalau ketua hima tuh pasti sibuk gitu ya. Nah itu mungkin kayak gimana ngatur biar tetap nggak mempengaruhi nilai gitu. Mungkin ini deh, nggak usah sampai prestasi. Iya. Gimana caranya biar akademiknya tetap jalan, organisasi tetap jalan gitu? Ya menjalankan keduanya tanpa merusak salah satu gitu. Karena mungkin sebentar dulu, karena mungkin kan ini yang bakal jadi pertanyaan di benak teman-teman mahasiswa baru ya. Organisasi nggak ya? Enggak deh, kayaknya kuliah berat banget ngurusin organisasi, ujungnya nggak ikut. Mungkin jadi menakutkan ya biasanya. Masih kuliah itu masih hal baru, dan organisasi apalagi gitu, ini masih hal yang sangat baru. Nah, gimana? Mungkin di sini dari Mas Afik sama Mbak Indah bisa berbagi gimana sih cara membagi organisasi sama akademik biar dua-duanya tetap jalan, dua-duanya juga seimbang gitu, nggak berat salah satu. Monggo. Oke. Yang udah Sebenarnya ini harusnya yang lebih Sebenarnya sih ya Mas ya. Waduh. Tapi kayaknya Mas Afif ini tipe yang perencanaannya ini bagus. Tapi kayaknya dikit Kalau dulu. saya deadline. Ini aku sudah merasakan hawa-hawa Mas Afik kayaknya akan duar. Kayak jawabannya apa itu? Luar, dengarkan lah. Pasti lebih panjang Mas Afik nih. Iya. Karena lebih senior. Ya mungkin Mbak dulu deh. Boleh deh, baik dulu. Oke, kalau dari saya sendiri sih bagi waktunya tetap prioritasnya ke akademik ya, mau sesibuk apapun di hima. Tapi ya lihat porsinya juga. Mungkin karena saya deadlineer, saya kerjakan dulu yang mana yang duluan gitu. Jangan gitu Tapi dulu, yang jangan kode. yang Lanjut. tetap terpegang semuanya gitu. Terus kalau untuk akademi sendiri sih menurut saya sih kuliah di Sasindo ya, khususnya di FIB tuh masih santai, masih bisa untuk berorganisasi, bisa main dan segala macam ya, family time. Kalau mungkin di fakultas lain kita kan belum tahu ya. Kalau di sini santai gitu, bisa bagi waktu. Terus untuk masalah di organisasi sendiri juga nggak terlalu sibuk ya, karena kita juga prokernya masing-masing, dan istilahnya nggak tiap bulan tuh ada proker besar, itu juga enggak kan. Pasti proker besar hanya di bulan-bulan tertentu, dan yang rutin aja yang biasanya dikerjakan gitu sih. Untuk membagi waktu menurut saya kalau kuliah di Sasindo dan berorganisasi itu masih bisa ya. Bahkan kayak mungkin Mas Afik sendiri yang ngikut sana sini ya, juga bisa masih Jangan bisa dibuka bercabang. Kalau saya sendiri sih dulu awalnya mencoba 2 UKM sama 1 hima. Tapi karena saya diamanahi dulu menjadi koor, jadi saya melepaskan yang 2 UKM karena ngerasa UKM itu karena di fakultas istilahnya lebih berat. Kalau mungkin UKM-nya yang masih di lingkup hima gitu kan nggak terlalu berat ya. Di UNIF kan berat juga kan, di UNIF sama fakultas. Oke, kalau Mas Afik gimana nih? Kalau dari saya, waduh, dari mana nih ya ceritanya? Bingung nih. Rutinnya enggak sih. Kalau untuk pembagian waktu ya, sebenarnya itu pasti akan menjadi problem semua umat ya. Umat yang ada di yang ada di bumi. Luas ya, Iya, tanpa ya kan dari pengantar dulu kan, pembahasan akhir nih teksnya gitu kan. Maksudnya
nggak perlu ikut organisasi pun semua orang masih harus tetap membagi waktu gitu. Jadi kadang ada orang yang salah paham bahwa mereka harus mulai bisa tahu cara membagi waktu itu ketika masuk organisasi, padahal nggak harus masuk organisasi pun juga mereka harus tetap wajib untuk belajar. Tapi mereka akan lebih merasakan ya sensasi atau vibes-nya itu ketika mereka ikut organisasi juga gitu. Dan untuk masalah cara membagi waktu, ini saya cerita singkat aja bahwa dulu saya itu ketika masuk pertama kali ke kampus itu saya memang sebelum masuk pun juga saya sudah nyambi ya, bukan nyambi ya, memang saya tinggal di asrama di pesantren dan di situ memang kegiatannya cukup padat juga. 1 tahun itu ketika puncaknya di Ramadan bisa sampai bagi 15 acara dalam waktu 2 bulan itu harus selesai semua. Itu untuk Ramadan. Nah, kalau di kampus saya ikut volunteer dari Frasa ya yang 2018, kemudian ikut kemuslimisasi di mana dulu peraturannya semua harus diikuti kepanitiaannya, kecuali mungkin dispensasinya 1 aja yang tidak diikuti ya. Masih sih sampai sekarang. Masih ya? Sekarang ya? Oh iya, masih. persentasenya masih, berarti turun-temurun masih ya. Oke, warisannya masih jalan. Nah, dari situ yang saya lakukan, ya saya memang tetap harus ikut prioritasnya ya, mana yang harus saya selesaikan dulu. Tapi saya itu merasa ketika saya menjalankan organisasi itu tidak harus saya memikirkan apa yang lain dulu. Ya udah fokus ke organisasi dulu aja. Misal kita kan dikasih porsi waktu itu semua sama ya, 24 jam ya kan, itu anugerah dari Tuhan kan, dan kita semua mendapatkannya semua sama. Ya itu manfaatkan dengan baik. Misal memang waktunya kuliah, misal jam kuliah, karena saya dulu kan luring ya, jadi waktu jam kuliah saya fokusnya kuliah, saya catat apa yang benar-benar saya bisa, dan ketika ada tugas pun kalau misal bisa di waktu itu juga saya kerjakan gitu, walaupun memang saya mirip sama Indah ya, saya deadliner juga gitu kan, hampir 1 jam baru saya kerjakan, alhamdulillah selesai juga waktu itu ya. Jadi Dasarnya meningkat ya. ini kayaknya juga turun-temurun sih ini deadliner. Dari tahun ke tahun akan selalu sama gitu kan. Nah lanjut lagi, ketika memang kuliah, ketika saya kuliah jam 5 ya sudah kita istirahat, kemudian mau fokus organisasi ya fokus gitu. Jadi jangan sampai ketika kita malamnya mungkin disuruh untuk fokus organisasi, kita malah bukan alasan mungkin ya, kita malah merasa ini waktunya aku ngerjain kuliah nih. Itu salah sih menurut saya, karena kita sudah diberikan waktu kuliah untuk fokus di situ, ya sudah kita selesaikan aja semuanya di situ gitu. Untuk malamnya organisasi yang memang harusnya bisanya malam, ya sudah kita fokuskan untuk organisasi. Insya Allah untuk penataan waktu seperti itu tidak akan benar-benar membuat kita pusing, walaupun secara praktek pasti akan sangat berbeda ya dengan apa itu teori yang kita harapkan gitu ya. Tapi sejauh ini saya menerapkan hal itu dan alhamdulillah masih bisa aman istilahnya, setidaknya aman gitu. Nah sampai saya ke lingkungan untuk semisal dulu harus memimpin rapat gitu kan, yang mana itu tidak bisa ditinggal. Itu saya memimpin tanpa harus ada apa itu kayak mikirin ini tugasnya belum pada selesai, terus kemudian mata kuliahnya ini ada yang harus dikejar dan segala macamnya. Karena saya merasa yakin bahwa ketika saya ada di urusan organisasi ini, insya Allah saya untuk kuliah itu saya masih bisa pending, saya masih bisa menunda, karena itu saya akan kerjakan di waktu yang memang sudah seharusnya dikerjakan di waktu itu. Itu mungkin ya sebagai salah satu strateginya. Luar biasa ya jawabannya ya. Tercengang sebentar ya. Napas. Agak berat gitu ya. Agak berat juga ya. Oh, bukan berat ngebayanginnya, berat dengerinnya. Tanpa jeda ya. Ciri khas tiap ketua kan beda. Ya seperti itu gitu kan. Jadi sebenarnya mah kalau jadi apa ya? Jadi anak organisasi itu sebenarnya bukan ini ya, bukan suatu hal yang harus bukan suatu hal yang ditakuti. Iya, benar sekali. Organisasi itu bukan jadi penghalang, justru itu menjadi bantuan oleh kita gitu. Kita mendapatkan banyak loh di situ relasi. Mungkin orang-orang yang bilang relasi pengalaman itu paling kayak ala itu klise, semua orang juga pasti. Tapi sejatinya ketika kita sudah mendapatkan relasi itu sangat berguna. Ketika mungkin kalau ini contoh saya sendiri ya, ketika saya sudah kepala 4 tahun angkatan keempat di sini. Enggak, saya masih kepala 2 ya, maaf ya. Maksudnya angkatan keempat di sini ya, sudah 4 tahun di sini. Saya teman-teman saya itu benar-benar menyebar alhamdulillah, bahkan di angkatan 18, 17, 16, angkatan 19, 20, 21 itu masih dapat semua gitu, dan itu salah satu hal yang menguntungkan sekali bagi saya, karena saya jadi nggak ketinggalan informasi ketika saya membutuhkan mereka juga selalu ada gitu. Walaupun mungkin ada yang beberapa yang nggak bisa dikontak lagi karena mungkin mereka ada suatu urusan yang lain, tapi setidaknya saya pernah mengalami bahwa saya pernah berteman dengan mereka, saya mendapatkan pengalaman dari mereka, saya mendapatkan kisah yang mungkin saya tidak bisa dapatkan ketika saya sendirian, mungkin itu. Wow, super sekali jawabannya. Sudah aku bilang kan bakal ya. Nah, ini kalau dikasih durasi kayak ini ya. Waduh, ini saya malam ya, waduh. Enggak lah. Ya, jangan lah. Ya memang lah. Kalau makan siang di sini. Oke.
Mungkin lanjut dulu ya Nil ya. Oke, lanjut ya. Ini kalau misalnya cara buat ngakrapin diri sama anggota-anggota hima tuh kayak gimana? Mungkin kan ada tuh kayak anggota hima yang mungkin kelihatannya tertutup atau susah dideketi, itu gimana kira-kira caranya buat ngedeketin, buat merangkul semua anggotanya tuh gimana? Mendekat. Iya. Mendekat. Ini lawan jenis atau sesama jenis nih? Agak berbeda ya. Ada duanya nih. Ya kan strateginya beda ya? Iya, beda. Punya cara yang berbeda. Iya dong. Oh, iya, udah, Ya, boleh. orang- Beda. Baik penonton Thomas jika merasakan hal yang serupa berarti itu ada strateginya ya. Iya. Boleh deh, satu-satu dari mungkin kalau ke cewek gimana, kalau ke cowok gimana. Kan dulu cowok cuma satu. Iya. Tapi kan kita ada kepanitiaan, Oh kadang iya. di kepanitiaan Iya, juga benar-benar. banyak kan Benar, dramanya ada tuh, cowok. banyak hal yang mereka mungkin kayak, Mas gimana nih aku butuh bantuan, kayak susah banget. Kayak gimana itu? Gimana ya? Itu buka air ini. jangan di sini aja. Ya simpelnya ya, cara umumnya aja ya. Ini kalau resep rahasia saya jangan disebar. Kalau buat pendekatan secara umum untuk ke cowok, itu kadang cowok itu yang penting kita dapat apa yang diinginkan aja gitu. Kita dapat, kamu pinginnya di mana? Di situ ngapain? Pinginnya mau dapat apa? Kalau misalnya kita tahu apa yang dia inginkan, kita bisa nyari hal itu gitu. Kita langsung ini aja nyerahin apa yang dia inginkan. Misal aku ingin Mas ketika masuk hima nanti minimal aku bisa gitaran. Kadang pikiran orang atau alasan orang itu simpel-simpel buat masuk organisasi gitu. Aku pingin kayak tiap hari ya seenggaknya aku punya tongkrongan Mas gitu. Karena aku agak susah nih nyari tongkrongan dari luar, nyarinya di organisasi. Oke, kita adain tongkrongan. Oke, kita adain minimal ada orang yang selalu standby di sekre untuk belajar gitar atau mungkin mainin gitar gitu. Atau mungkin Mas saya mau masuk organisasi karena saya rasa kalau masuk organisasi kayaknya nanti bakal sibuk gitu. Ada yang malah kayak gitu, ada yang nyari kesibukan itu. Oke, saya dapatkan kamu ke seluruh panitia dan kamu jadi koor. Ada yang gitu. Soalnya cowok kan kadang pikirannya siapa yang pernah kayak gitu. jangan. Saya udah lulus. Ada yang punya motivasi seperti itu gitu. Ada yang cowok itu yang dia itu simpel tapi ternyata dia punya keinginan yang kuat. Kita cari aja keinginannya. Kita kalau bisa dapetin keinginan itu gitu. Pun kalau dia misal tidak dapat keinginannya, seenggaknya kita sudah berusaha kan. Seenggaknya kita sudah memberikan wadah untuk mereka. Itu untuk cowok. Nah untuk cewek ini kompleks. Iya, agak susah nih. Soalnya kalau cewek itu kan mereka punya 1000 macam kepribadian gitu kan masuk ke dalam satu tubuh. Dan kita harus menebak. Sebenarnya ketika kalian masuk ke organisasi itu, kalian tuh merasa puas atau tidak sih gitu. Bukan apa yang kalian inginkan, tapi apakah kalian merasa puas dengan ada di sini gitu. Apakah kalian merasa cukup dengan kehadiran kita juga untuk memberikan apa yang kalian inginkan di sini gitu. Nah ketika dia mungkin merasa di pertengahan kayak mulai kendor, mulai bosan, mulai kayak merasa aduh kayak saya itu udah lelah dan segala macamnya, itu kita pendekatannya biasanya lebih kepada ketika kamu masuk ke organisasi, awal-awal kamu pinginnya di organisasi itu ada apa gitu. Awal-awal kamu ketika masuk organisasi motivasimu apa? Ketika motivasimu itu mulai putar, apa yang bisa kita lakukan? Ya jadi kita tawarkan aja ke mereka. Bukan kita yang nyari, kita yang tawarkan apa yang kamu inginkan gitu. Itu biasanya ketua harus memahami karena kadang ketua kalau semisal dia terlalu cuek, takutnya dia nggak ada tempat untuk menceritakan itu. Ya, misal di divisi mereka fokusnya untuk menjalankan proker gitu kan, menjalankan program. Ketika sama koornya pun juga jatuhnya lebih ke koordinasi antar proker ya, koordinasi untuk menjalankan proker. Nah dia butuh suatu wadah untuk bisa menceritakan kendalanya itu yang secara personal. Nah jadi karena aku tahu itu juga, dulu aku wakil ketua aku dari perempuan juga. Aku yang mengutus lah ya, kamu lebih pendekatan ke mereka karena aku tahu kan yang gua hadapi ini banyaknya dominasi cewek. Jadi aku wakil ketuanya, aku cari yang cewek juga, kamu minta tolong gitu. Aku ngurusi yang sekiranya mereka itu masih bisa ditolong, bukan ditolong sih, ya di handle lah ya, di handle gitu ya. Dan aku minta tolong ke cewekku lagi, wakil ketua, wakil ketua. Enggak, astagfirullah, belum boleh. Aku minta tolong ke wakil ketua untuk mereka lebih intim karena kan cewek kan mesti beda ya vibe-nya daripada cowok ke cewek. Nah nanti ketika dia tahu masalahnya, biasanya aku yang memberikan kayak memberi bantuan solusinya gitu, kayak nambah-nambahin. Oh berarti kayak gini aja gitu. Paling itu sih simpelnya. Oke. Lanjut, kalau menurut Indah gimana? Puan Indah? Oke, tadi pertanyaannya yang kedekatan ya, bagaimana cara mendekati. Oke, mungkin karena Mas Afik dulu awal-awal offline ya, jadi bisa menanyakan nih satu-satu keinginannya apa, terus maksud dan tujuannya join organisasi itu apa. Karena kita kan cuma via Google Form ya, dan pastinya orang-orang menjawabnya hanya sebatas formalitas ya, ingin menambah Kayak judul lagu gak sih? Iya
ya. Ingin menambah relasi, pengalaman, ingin belajar hal baru, hanya seputar itu. Jadi ya sampai sekarang belum sempet sih nanyain satu-satu. Mungkin tadi bisa sih kita lakuin ya untuk mendekati satu sama lain. Mungkin kalau dari sekarang kedekatannya pertama ya divisi masing-masing itu harus kompak dulu nih baru ke yang lain. Terutama kalau masalah angkatan sih ya, untuk yang join kayak perangkatan itu mereka udah deket satu sama lain gitu, udah saling akrab gitu. Mungkin permasalahannya ya ini semuanya harus deketnya seperti apa, terlebih kesibukannya ya sekarang udah mulai kesana sini. Terus untuk kalau kepanitiaan, justru kepanitiaan ini ya frasa cewek semua kan, Masih lagi ya. kan? Warisan ya dari teman-teman lagi ya. Warisan ya. Cewek terus kalau untuk mendekati cowoknya sendiri, cowoknya di Hima sekarang ada 5 dan itu alhamdulillahnya mereka dekat gitu. Kalau yang angkatan 20 yang 19 juga tetap dekat, cuman mungkin karena lebih kedekatannya masih perangkatan, belum menyatu gitu aja sih, belum membaur semuanya gitu. Mungkin tadi tipsnya bisa diterapkan ya sama kita. Ambil positifnya ya. Terima kasih ya Memberikan ini tips ya gitu bisa ya. sama kita terapin di periode sekarang. Bener ya. juga sih kalau memahami perempuan, meskipun saya sendiri perempuan ya mas, saya tahu sendiri perempuan itu seperti apa, mendekati perempuan sendiri juga agak rumit gitu, terlebih apalagi kalau beda angkatan itu kayak pemikirannya udah berbeda gitu. Pasti, itu pasti. Jelas. Kan karena wanita ingin dimengerti. Betul. Nah, kayak gitu lagu ya. Ada band gitu ya, kalau nggak salah. Oh iya. Gimana lagunya Ki? Ya gitu, pokoknya karena wanita ingin dimengerti gitu aja sih. Iya, tapi aku mengutip katanya Indah tadi itu, yang katanya fakultas kita kan fakultas sastra ya, fakultas yang santuy. Ya, kita bawa aja biasa dengan harus santuy. Enggak. kesantaian gitu. Memang proker itu pasti ada ya, dan itu bukan berarti menjadi hal yang berat gitu untuk kita lakukan. Yang pasti apapun yang hasil yang terjadi nantinya kita jalani dengan santuy. Nah, di sela-sela prosesnya ajakin mereka untuk selalu bertemu, komunikasi, nongkrong gitu. Makanya itu yang kurang. PR yang sangat harus segera dilakukan sih, karena kita memang penyatuan chemistry-nya ya melalui nongkrong, main kita kayak gitu. Ya mungkin kalau sekarang kita kalau setelah proker kayak main dulu ya, meskipun Iya, ada healing banyak gitu ya. hal ya. Makanya lagi main ya. Self awareness gitu ya. Setelah proker langsung ini ya, Langsung healing. menyempatkan healing dulu sebelum evaluasi justru. Saya sering bikin proker dekat pantai tuh. Iya. Boleh Boleh juga. makasih saatnya Semuanya deket pantai. Iya, itu kan di Purwokerto kan. Kita cabut sekre kita pindahin ke pantai. Gimana? Boleh Habis sekali. rapat langsung healing. Ide yang bagus. Terima kasih Mas Afik. Siap, sama-sama. Tapi aku mau nanya nih. Ini agak nyeleneh sih, cuman maaf banget ditanya. Cuman udah pengen nanyanya. Dulu waktu jadi junior nih, pas baru pertama kali masuk Hima, kan kepikiran gak sih aku mau jadi organisasi biar deket pacar? Oh, Iya. saya mau tanya. Pacar? Iya. Soalnya kan ada kan yang biasanya Iya, biasanya. join organisasi biar dapet pacar. Cuma nanti di formnya tulisnya menambah relasi. Iya, bener melatih sih. public speaking gitu Template kan. banget ya. Iya. Tanya. Gimana tuh? Flat sekali. Saya nih. Iya, ya Mas Taufik dulu ya. Siapa tahu dulu memang ada pemikiran seperti itu. Tentu poinnya pacar sih enggak ya, karena saya masih tetap halal guys ya. Masya Masih. Tangan dulu dong nih. Skip halal. Cuma ini saya dulu itu kenapa saya mungkin jadi salah satu motivasi saya pengen kuliah ya, karena kebetulan saya kan gap year gitu. Jadi saya 2 tahun tidak melanjutkan ke kuliah, dan baru tahun yang ketiganya itu saya kuliah dan alhamdulillah keterima. Itu karena saya merasa relasi saya itu sangat sempit. Jadi saya itu dulu ketika lulus SMK tahun 2016 itu langsung kerja di satu lingkup kan itu kan di lingkup studio foto dan video, dan saya merasa di situ oke lah memang kita ketemu orang-orang yang baru, tapi kan hanya sebatas ketemu dan sudah gitu kan. Kita tetap saja akhirnya balik lagi untuk bekerja, fokusnya bukan untuk mencari teman dan relasi. Akhirnya ketika saya masuk kuliah, motivasi pertama saya ya saya ingin mendapatkan teman sebanyak-banyaknya gitu. Saya ingin membuka diri saya ingin mendapat pengalaman dengan berbagai macam pengalaman orang lain juga gitu. Akhirnya itu menjadi salah satu alasan dasar saya untuk mau ikut organisasi, ikut kepanitiaan, mau fokus, mau benar-benar menambah hal yang saya impikan gitu ya dari awal. Tapi saya tetap memilih ke fakultas karena saya rasa untuk di fakultas saja ini masih banyak yang bisa kita ekspor. Nah, kenapa kita harus keluar gitu kan? Kenapa? Bukan berarti saya Tidak sepakat dengan mereka yang memilih untuk Iya, keluar. tidak sepakat dengan orang-orang yang mungkin punya jalan di luar dan punya pengalaman di luar. Hanya saja saya merasa ini adalah tempat yang
menerima saya gitu ya, fakultas ini menerima saya, fakultas ini dari jauh-jauh, saya dari Malang masuk ke Purwokerto dan masuk ke FIB, jadi saya rasa oke lah kita hancurkan dulu FIB gitu, kita kasih ya, kita ratakan dulu gitu, manusia-manusianya gitu, yang mana Kita ratakan. dan kok ya pas fakta uniknya di FIB 80% wanita gitu, kebanyakan mereka dominan dari perempuan. Itu tantangan baru juga karena saya awalnya kan agak susah untuk berdekatan dengan perempuan gitu. Jadi tantangan yang cukup menarik gitu untuk Berarti dulu kalau dulu sebulan gini kayak ini apa ini? Oh iya, siap. Monggo kalau Indah. Kalau aku awalnya emang karena patah hati sih, karena putus, jadi kayak aduh banget ya, organisasi ya. bener sih. Positif ya berarti ya. Akhirnya aku jadi organisasi. gitu ya. Patah hatinya membawa Karena nilai yang iya, positif. karena aku ngerasa kayak WA aku jadi sepi, nggak ada yang ngechat, jadi kayaknya kalau join organisasi WA aku bakalan rame karena ya kita punya teman baru ya dan kan simpel kan pasti berarti ada alasannya. kerjaan baru gitu. Iya. Tapi kok malah jadi keterusan ya? yang belum bisa periode ya. Kata bisa dapet cowok nggak? Iya, gimana tuh? Belum. Berarti mau nih. Belum ada. Kalau di FIB sepertinya ya susah karena bener ya mayoritas cewek. Ya udah TFT aja. Kayaknya kan dominasi cowok itu di sana. Iya ya, Coba tahu hampir ya. gitu kan. Fakultas sebelah. Just advice saran. Tapi kan kalau misal dari Puan Indah kan suka ditanyain kahimnya Pak Kahimnya mana gitu. Oh iya, Kahimnya bener mana? sih, Terus ya. kan nanya, masa Bu Kahim doang sih gak ada Pak Kahimnya gitu. Mungkin bisa jadi salah satu referensi ntar carinya Pak Kahim fakultas lain ya. Nah, boleh apa, tuh, coba biar terketuk visitasi gitu. Mohon maaf nanti himayat kita visitasi. Mas Afi kayak gitu memang orangnya. Jangan dibuka di sini. Oke. Beri belum dapat. belum. Kalau ini kalau misalnya ini ngaco juga nih ngaco ya. Misal nih gara-gara himasasi tapi dapet jodoh gitu. Bukan pacar lagi dapetnya jodoh gitu. Gimana? Alhamdulillah ya harusnya ya bersyukur banget karena Suka udah ditayang ya? berproses ya udah tahu lah ya suka dukanya bersama tapi belum nemu sih susah ya. Kita ada volunteer dari sana sama pengurus gitu. Siapa tahu mau daftar gitu kan. Mau Coba daftar. Proposal kirim ke ayah, kirim ke ayah. Untuk menjabat sebagai Pak Kahim ya. Oke. Luar biasa. Lanjut, jangan pakai doang dong. Tadi ini bukan cowok, suami. Oh iya, Kalau dapat jodoh gimana mas? Iya. Tapi kan mas sudah purna. Ya kan walau alam ya siapa tahu gitu kan 5 tahun ke depan ketika kita bertemu kembali oleh seseorang yang lama gitu yang kita nggak pernah melihat nggak pernah tahu dan ya untuk sebatas orang biasa ya siapa tahu ketemu gitu kan hanya berdoa untuk yang terbaik semoga ketika kita memang sudah serius sudah siap ya sudah ya, Masya Allah. Ini bahasan kita Tunggu aja lah ya. Ini klimaksnya ini udah puncak komedi. karena saya merasa ketika sudah berjalan di organisasi saya merasa cukup untuk pengalaman saya dalam membaur dan mencapai dan mendapatkan teman. Dan sekarang fokus saya bagaimana caranya agar bisa saya fokus ke satu orang. Nantinya akan saya bawa ke kapal yang kemana. Saya bawa ke kapal saya jadikan itu sebagai teman hidup saya. Aku semak dari selesai ini. Iya. Masih jauh banget. Masih jauh ya. Masih jauh. Biar kembalinya bukan ke sekre lagi Iya ya, dong, tapi ke ke rumah rumah pribadi. yang sudah ditunggu istri. Siap, itu dengan makanannya. Ini bisa diikutin aku nggak? Tapi umur itu pasti akan berpengaruh, makanya pasti akan ada masanya. Akan ada masanya Kiki ngomong kayak gini maksudnya. Iya pasti. Sekarang kan belum, dinikmati aja masa mudanya. Asik. Mati. Kita masih budaya jadi dinikmati dulu. Dinikmati Ya saya juga dulu. muda sih. Iya, Mas. Dinikmati dulu. Jadi ini tadi tuh kayak yang udah. Oh mungkin ini ya salah satu mungkin nanti di CV-nya Mas Afik ya mungkin untuk teman-teman yang nonton di salah satu CV-nya Mas Afik itu ada pernah menjadi ketua hima yang mayoritas pengurusnya adalah perempuan jadi sudah pernah mempelajari begitu Iya, banyak lika-liku. karakter perempuan di likunya mungkin jika Anda adalah salah satu karakter yang pernah dipelajari Mas Afik mungkin tidak akan terlalu sulit untuk menyatunya gitu aja CV Mas Afik tambah satu plus banget di stabilo di highlighter ya. Ini moderatornya kasih nasi bungkus nih lah ya. Kasih promosi ya di sini ya. Ya Allah. Ya memang sampai gue udah dapet jodoh abis ini. Aku bener kondangannya eksklusif. Oke siap.
red carpet ya. VIP ya. Tapi jangan di Malang mas. Kalau misalnya Ya mas nikah jangan di Malang ikut gitu. ini ya, ikut Iya, ceweknya nanti dia. Yaudah kalau gitu berdoa semoga jodohnya nggak jauh-jauh dari Purwokerto gitu ya. Insya Allah. Semoga nanti kasnya Himasasi banyak ya Allah. Jadi nanti kita sewa bus. Amin. Ya, rame-rame ya ini dari Iya. rumah Himasasi nih mas. Gitu. Siapa tahu saya jadi tiba-tiba jadi apa itu juragan gitu kan. Terus saya nyewa satu kereta buat dimasasi semuanya gitu. Wow, Masuk siap. ke saya gitu kan. Ini kayak suara-suara hati ketua Hima yang pernah kesulitan mencari dana untuk prokers. Iya. Jadi Agak nyerempet sponsor agak nyerempet gitu ya. sana gitu. Siap-siap. Mungkin nanti ini bisa ke sponsorin ya. Boleh, ya ada lebihnya ya. Sponsorin karya Mas Safik. Terlalu jauh ternyata. Nah Mas Safik nih, ntar lagi kan udah mau lulus mas. Saya lagi nih. Ya iya, soalnya lama eksplor kan juga dari Indah gitu kan. Itu masih baru. Maksudnya bukannya membedakan, tapi memang kita nggak munafik ya, banyakkan pengalaman Mas Safik. Oke. Mungkin yang lebih senior jadi mungkin Heeh. lebih banyak pengalaman. Mas Safik kan, Kata senior. ya oke. Kakak aja. Oh iya, kakak. Si paling kakak itu kan lagi lulus. Agak halus lah Ya, si ngomongnya paling gitu kan. kakak. Jangan maunya apa sih panggilnya? Ya udah ya si paling kakak. Si paling kakak ini kan mau lulus nih, bentar lagi mau lulus. Iya. Mungkin apa jangan gitu buat kita yang masih jadi pengurus dulu deh. Buat kita yang masih jadi pengurus. Jangan ya. Jangan, jauh Berat banget. ini ya. Kayak dulu. Tapi kata-kata saya tuh, aduh, kita terus semua gitu. Kayak kereta ya. Kita terus. Kalau untuk teman-teman semua yang ada di Himasasi terutama ya, untuk sekarang tuh yang penting kalian jalankan dulu aja. Apapun masalah, kendala yang kalian alami, itu pasti akan kalian alami selama di Himasasi. Dan kalian ketika sudah selesai, pasti tidak akan mengalami itu lagi gitu. Pasti akan teman-teman alami lagi hal-hal baru yang mungkin tidak sempat ada di Himasasi itu ya. Kali ini bicara soal Himasasi ya. Jadi nikmati prosesnya. Ketika memang ada kendala, ya hadapi. Ketika ada kesuksesan, syukuri gitu. Masya Allah. Mungkin itu saja. Sangat ini sekali ya. Berasa Oke. siraman rohani ya. Ya. Apa lagi nih? Mungkin terakhir kali Anil ya. Kita minta tips buat maba kali ya. Kayaknya nggak afdol ngobrol sama Kahim, tapi nggak nanyain tips and trick untuk maba nih biar Iya buat adik-adiknya lah ya. Ainul yakin. Kayak nama aku ya. Ainul Fikri sih. Ya Allah ya Kurang Rabbana. yakin, yakinnya disembunyikan. Oke. Ya, mau gimana nih jawabnya? Mau collab? Mungkin mau collab bisa diskusi dulu. Iya boleh gimana? Atau mau langsung aja? Diskusinya ke belakang dulu apa gimana? Ya, ini dapat gini kita diskusi ya. Enggak sih, ini kan perspektif dari sendiri aja ya yang sudah mendapatkan apa itu kesempatan bertemu maba dari yang tahun ke-1, tahun kedua, ketiga gitu ya. Kalau dari saya sih singkatnya untuk tips untuk apa ya? Teman nih yang baru masuk ke Unsud, ke FIB, terutama di sastra Indonesia gitu ya. Nantikan kehadiran dari Hima kita. siap. Karena Kayak orasinya ketika kalian pertama kali masuk gitu ya, masuk ke sini, kalian sudah dicari-cari oleh kita, dicari-cari oleh semua hima yang ada di sini gitu. Mana sih ini orang gitu kan? Dan kalian pasti akan merasa bahwa kalian tuh menjadi orang yang paling penting di sini. Dicari, kemudian dikumpulkan dan disatukan menjadi satu sastra Indonesia seperti itu. Mantap. Jadi kalau untuk teman-teman di sini, saya pesankan saja, teman-teman baru memulai langkah yang sangat baru ya, dan teman-teman di sini itu baru saja membuka cakrawala sesuai apa itu jargon PKKMB saya dulu ya di tahun 2020 membuka cakrawala. Teman-teman baru membuka eksplorasi diri, baru memberikan kesempatan baru ketika baru di SMA atau mungkin di SMK masuk ke kuliah, pasti rasanya akan berbeda. Dan di kampus ini ya, di kampus ini teman-teman ketika sudah mengalahkan ya ratusan mahasiswa yang lain, ratusan calon mahasiswa, itu pasti akan menjadi apresiasi tertinggi. Dan masa sih kalau teman-teman mau gitu menyayangkan 4 tahun yang sudah berusaha segitu susahnya ikut UTBK, SBM dengan hanya ikut rebahan atau mungkin kayak ya kupu-kupu lah ya, kuliah bulan gitu. Kalau saran saya sih untuk teman-teman coba eksplorasi dulu, coba eksplorasi, kemudian melihat apa yang kira-kira teman-teman cocok atau sukai untuk masukin di sini. Tidak harus masuk ke Hima, tapi rekomendasinya tetap ke Hima. Gitu. Oke, Jadi siap. bisa dilihat yang merah-merah ada tulisan Himasasi. Iya. Bisa Kebanggaan kita sendiri. Ada cap yang kayak ginian, join. Selalu Namanya pasti Himasasi. kalian akan mendapat tujuan ketika masuk organisasi. Tidak mungkin kalian akan terlena atau mungkin diam matung gitu bingung mau ngapain, karena selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bahkan ya ketika kalian masuk organisasi pasti akan menemui tujuan kalian sendiri. Mungkin itu saja. Oke. Kita coblos Mas Safik jadi terakhir yang akan datang tapi udah nggak bisa. Wah nggak bisa. Iya, iya. Sudah nggak bisa. Sempurna.
Oke, mungkin lanjut ke Puan Indah. Mungkin karena Mas Afik tadi sudah ini ya membagi Kayak pasrah tipsnya banget. sangat banyak ya. Kalau dari saya sendiri sih ini ya, kalian jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk join bersama kami karena kakak-kakak di sini tidak memandang kesenioritasan ya, karena kita di sini bersama-sama berproses. Dan juga kalau misalnya teman-teman maba nih butuh bantuan, apalagi support buku ya, kita bisa membersamai kalian, membantu. Apalagi kalau mau tanya-tanya soal mata kuliah, dosen yang mana-mana tipenya seperti apa, bisa banget ke kita gitu sih. Koneksinya banyak. Iya, gitu ya. koneksinya selalu Tim, banyak. gitu kan. Betul. Dan kita di sini juga have fun ya, nggak terlalu suaspaneng mungkin yang lain ya. Karena kalau di himpunan, karena kita basicnya sama-sama satu jurusan, jadi kita bakalan nemuin kekeluargaan di sini. Bismillah ya. Bahasannya tinggi banget. Aduh, ntar aku turunin dulu nih, kayaknya bisa gak sih? Kalian akan bisa menemukan, juga. menemukan keluarga yang kedua ketika Iya masuk betul organisasi. sekali. Ini kayaknya kalau misalnya kita dibikin pamflet ini lagi kayak gini. Lagi kayak gini. Iya, join gitu ya. Berasa lagi orasi ya bilangnya. Oke. Oke, makasih Mas Safi. Makasih kita panggil tuannya. Sekali ini panggil tuan, nggak pernah dipanggil tuan. Terima kasih Tuan Afi atas kehadirannya. Terima kasih Puan juga sudah mau bersedia kita Sama-sama. sharing di sini, ngobrol-ngobrol di sini, ambil baiknya, buang buruknya. Sekian dari kita, sekali lagi ya. Closingnya ntar jangan lupa pakai bincang mesra. Oke. Ya, bincang mesra. Ih, masa udah lupa? Emang gini nih kalau mas akhir tuh kayak Maaf gini. ya. Lupa di sini apa? Atau udah Iya, ini penelitian. rupanya udah banyak. mungkin bisa dicontoh lagi Tadi apa ya pustakannya? Ya Allah, ingetnya kalian sih dari tadi. Coba. Walk lagi sekarang. Coba gimana coba? Di bincang mesra dengan berbincang semakin mesra. Gitu. Oke. Ya, terakhir ya, ngadep kamera. Nih, Mamba nih, denger nih. Satu, bukan Mamba sih, siapa aja yang nonton. Siapa tahu dosen Mas. Bapak Ibu. Putri. Siapa tahu Oh kan? enggak, ini Bapak Ibu yang lainnya juga. Hai Bu, Pak. Nah, terakhir ya. 1, 2, 3. Bincang mesra dengan berbincang semakin mesra.